Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Saudara-saudaraku, dalam agama ada yang disebut dengan istilah ta'awudz, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'awudz yang paling dikenal oleh kita sebagai umat Islam adalah ta'awudz dari setan, yaitu bentuk kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetapi dalam hadis Nabi juga mengemukakan beberapa hal yang oleh Nabi berta'awudz, mohon perlindungan diri darinya. Tapi ini bukan dari setan, dari beberapa sifat. Kenapa Nabi berta'awudz dari perkara-perkara ini? Karena perkara-perkara ini berbahaya. Seolah-olah perkara-perkara ini sama, harus dijauhi, harus kita memohon perlindungan kepada Allah, seperti kita memohon perlindungan dari setan. Pada kesempatan pengajian ini, saya ingin mengemukakan ada beberapa hal, ada beberapa perkara yang Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi perlindungan untuk tidak jatuh dalam beberapa perkara ini. Untuk itu saya baca dulu hadisnya. Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari hammun, alhammu, bersikap bimbang, was-was. Yang kedua al-huzunu atau al-hazanu, selalu sedih, selalu nalangsa. Ketiga, Nabi meminta perlindungan dari kehinaan, al-ajzu. Keempat, Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari al-kasalu, malas. Kemudian yang kelima, ini sangat juga perlu kita perhatikan. Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari jubun, dari kepengecutan, dari sifat borangan. Nomor 6, al-bukhlu, kikir, koret. Ketujuh, Nabi memohon perlindungan dari golabatud dain, terbelit utang. Dan kedelapan, Nabi mohon perlindungan kepada Allah dari qahrur rijal, dikuasai, ditekan oleh orang lain, baik oleh orang lain itu sebagai pribadi atau kita sebagai umat ditekan oleh umat yang lain. Ini 8 permohonan Nabi untuk diberi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 8 sifat ini. Karena 8 sifat ini akan menimbulkan kegalauan seseorang, stres seseorang, depresi seseorang kalau mereka mengalami 8 hal ini. Pertama, alhammu. Ini Nabi memohon perlindungan dari sikap bimbang, dari sikap was-was. Ini termasuk penyakit mental yang berat. Seperti orang yang menempuh perjalanan seolah-olah tapi tidak punya arah tujuan, dia selalu ragu-ragu. Pasti jalannya orang yang tidak punya arah dan tujuan yang jelas
pasti asal jalan saja, dan kalau ia bekerja, kerjanya pun akan asal-asalan saja. Penyakit bimbang, ragu-ragu, was-was ini berdampak kepada tidak cepat mengambil keputusan. Orang yang was-was tidak akan cepat mengambil keputusan. Atau keputusan diambil tidak dibarengi dengan keyakinan. Jadi kerjanya nanti tidak baik dan tidak optimal. Tapi saudaraku, jangan pula kita kalau berbuat itu yakin-yakinan, terlampau yakin. Namun pertimbangkan dahulu. Kalau sudah yakin, jangan bimbang. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Yang kedua yang dimintakan oleh Nabi untuk dijauhkan dari dirinya, dan ini harus juga kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari diri kita, adalah al-hazan. Diselimuti kesedihan atau bersikap selalu sedih, selalu nalangsa. Kesedihan dan kegembiraan dalam hidup itu pasti ada. Wajar kalau kita bersedih. Yang tidak wajar adalah selalu diselimuti oleh kesedihan. Orang yang seperti ini selalu sedih adalah orang yang memandang hidup dengan kacamata hitam, sehingga seluruh yang ia pandang terlihat gelap. Akibatnya hidup tidak ada gairah. Ini sangat berbahaya dalam hidup. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Wa antumul a'laun. Jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Ketiga yang dimintakan oleh Nabi dijauhkan dari dirinya adalah kehinaan. Al-ajzu, baik kehinaan pribadi, menjadi pribadi yang terhina, atau menjadi umat yang terhina, atau jadi bangsa yang terhina. Dan Allah menyebutkan apa penyebab utama dari kehinaan seseorang. Dalam surat Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, duribat alaihimudillah aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan-nas. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali bila mereka menata hubungan yang baik dengan Allah dan menata hubungan yang baik dengan sesama manusia. Apabila seseorang tidak menata hubungan yang baik dengan Allah, atau dia tidak menata hubungan yang baik dengan sesama manusia, maka dia akan menderita kehinaan. Keempat yang dimintakan oleh Nabi untuk dijauhkan adalah al-kasalu, sikap malas. Islam, saudara-saudaraku sekalian, sangat membenci kemalasan. Islam mendorong pemeluknya untuk bersungguh-sungguh. Malah ada satu istilah dalam Islam itu untuk bersungguh-sungguh, yaitu mujahadah. Mari kita lihat ibadah dalam Islam umpamanya. Itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sholat harus sungguh-sungguh. Saum harus sungguh-sungguh, zakat harus benar, ibadah haji harus sungguh-sungguh, dan lain-lain sebagainya. Doa di dalam Islam memang perlu, ya, tapi sungguh-sungguh berusaha juga sangat perlu. Sayyidina Umar pernah berkata kepada orang yang terus-terusan berdoa di masjid tanpa berusaha, beliau berkata, ucapannya sangat terkenal, laqad arafta anna sama ala tumtiru dhahaban wala fiddatan. Engkau sendiri tahu bahwa langit tidak akan pernah menurunkan emas atau menurunkan perak. Saudara-saudaraku, penyebab-penyebab malas itu banyak. Ya, dan kita harus berusaha untuk ini bisa lepas kita dari kemalasan itu. Penyebabnya, pertama, lingkungan yang malas.
Kalau kita berada dalam lingkungan yang malas, kita akan terbawa menjadi manusia pemalas. Kalau negara kita, kampung kita, kota kita, kota yang pemalas, tentu kita juga akan menjadi pemalas. Kedua, keluarga yang tidak mendidik untuk berlaku sungguh-sungguh. Bila kita berada pada keluarga yang tidak mendidik kita berlaku sungguh-sungguh, maka kita pun akan menjadi pemalas. Atau kondisi masyarakat kita yang santai-santai saja, maka itu menjadikan kita menjadi santai-santai saja dan tidak bersungguh-sungguh. Sebaiknya setiap orang mempelajari sejarah kesuksesan orang yang bersungguh-sungguh. Semua orang sukses dalam bidang keilmuan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang apapun, itu kesuksesan selalu dihasilkan oleh mereka yang bersungguh-sungguh, dan kesuksesan tidak akan dihasilkan oleh mereka yang pemalas. Kelima, jubun. Ini minta dijauhkan oleh Nabi dari dirinya, dan kita juga sebagai umat Islam jangan sampai mengalami penyakit ini, penyakit jubun, pengecut, borangan. Apa yang disebut dengan pengecut atau borangan adalah ketakutan yang berlebihan dalam mempertahankan kebenaran. Itu yang disebut penakut dalam Islam. Ya, ketakutan yang berlebihan dalam mempertahankan kebenaran atau tatkala memperbaiki kejahatan. Tatkala amar ma'ruf nahi munkar, kita kemudian punya ketakutan yang berlebihan. Sifat pengecut atau borangan ini dampaknya pertama, menjadi tidak berani menunjukkan keimanan dan keislaman kita dalam sikap dan tingkah laku, karena merasa adanya orang yang tidak senang melihat kita taat dan berpegang teguh kepada agama. Sholat siun, saum siun, dakwah siun, takut gitu ya. Ngucapkan assalamualaikum juga takut. Ini sifat pengecut. Tatkala dampaknya tatkala akan menunjukkan keimanan atau amar ma'ruf. Kemudian dampak daripada takut itu, kalaulah kita tidak berani memperlihatkan keimanan kita, maka bagaimana mungkin kita berani mencegah kemunkaran? Pasti orang yang penakut tidak akan berani mencegah kemunkaran. Padahal Nabi bersabda, la takhaf fillah laumata laim. Janganlah takut di jalan Allah akan celaan dari si pencela. C, ini dampak dari rasa takut, tidak berani melakukan ketaatan. Ya, tidak berani melakukan ketaatan. Kita diperintahkan untuk berdakwah, tidak berani. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, juga tidak berani. Tidak berani menghalangi kemunkaran, itu karena sifat kita penakut dan tidak berani berdakwah. Keenam, sifat yang harus dijaga agar diri kita tidak masuk ke dalam sifat ini, yaitu al-bukhlu. Kita meminta juga perlindungan kepada Allah agar diri kita tidak mempunyai sifat ini, yaitu sifat kikir, sifat koret. Orang yang bersifat kikir tentu tidak akan mau berjuang di jalan Allah. Malahan jangankan berjuang, jadi pendukung juga tidak mau. Perjuangan itu butuh pengorbanan. Orang yang bakhil boro-boro ku nyawa, ku harta, ku tanaga oge geus teu daek untuk berkorban. Orang bakhil kadang-kadang menganggap bahwa bakhil itu menguntungkan. Padahal Allah menyebutkan orang bakhil itu menghinakan. Ya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atadna lil kafirina adzaban muhina.
yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang ingkar itu siksa yang menghinakan. Ketujuh, ini perlu juga diperhatikan oleh antum sekalian, wahai anak-anakku, sesuatu yang dimintakan oleh Nabi dijauhkan dari diri beliau, dan kita pun meminta kepada Allah dijauhkan dari hal ini, yaitu golabatud dain, ya, terbelit utang sehingga sulit membayar. Ya, ini nantinya bisa stres, ini bisa galau hatinya kalau orang terbelit oleh utang. Ya, terbelit utang sehingga sulit membayar. Padahal di antara orang baik, ciri orang baik adalah yang paling cepat membayar hutang. Khairun nas khairuhum qadaan. Paling baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Ini karena banyak tersebar di kalangan umat. Ya, saya ingin menyebutkan kenapa banyak orang yang terbelit hutang. Apa penyebab hutang? Pertama, ada yang orang banyak hutang karena terlampau banyak tanggungan. Yang ditanggungnya terlampau banyak atau sangat banyak, sedangkan pendapatannya sedikit. Istri banyak, anak banyak, pendapatan sedikit. Orang seperti ini adalah mustahik zakat. Kedua, terlampau besar nafsu. Itu nantinya jadi banyak utang. Keinginan terlampau besar. Ya, raramian hayang gede. Ulang tahun anak juga besar gitu. Ulang tahun sendiri saja mengeluarkan biaya yang besar. Ingin mobil yang paling bagus, ingin rumah yang sangat nafsunya gede, makanannya ingin yang mahal-mahal, pamannya yang ini akan menimbulkan dia menjadi banyak hutang. Yang ketiga, penyebab dari banyak hutang itu tidak mengukur keadaan. Orang Indonesia menyebut, orang Sunda menyebutnya tengukur kakujur. Pendapatan kecil, golongan gaji 2A, tapi belanja 4C namanya kalau dalam itu ya. Nah, ini tidak mengukur keadaan. Nomor 4-nya, kenapa orang banyak utang? Panas oleh orang lain. Orang lain beli ini, dia juga ingin beli. Orang lain punya ini, beli ya, panasan. Kemudian riya, itu juga penyebab orang ingin beria-ria gitu untuk ingin memperlihatkan diri berkecukupan, punya kekayaan, kabeli apapun pamannya, ingin terlihat oleh orang. Kemudian penyebab yang lain adalah terlampau optimis. Ya, kayak kebayar lah. Ya, optimis dalam hal ini tidak baik ya. Kata orang bijak, kalau menghitung pengeluaran, perbesar pengeluaran itu. Acara ieu teh ngeluarkeun biaya 1 juta, bere 1 juta direncanakeun bisi ayana naon 1.200.000. Kalau menghitung pengeluaran perbesar. Tapi kalau menghitung pendapatan diperkecil. Saya gaji 5 juta pokoknya. Bisi ayana naon bisi ya, kita perhitungkan 4 juta. Ada yang disebut dengan koefisiensi Mue, koefisiensi susut pamannya. 8, ini yang kita minta dijauhkan dari Allah adalah hidup berada di bawah tekanan orang lain. Qahrur rijal, tertekan dan dikuasai oleh orang lain. Sebagai pribadi berada dalam tekanan orang lain itu nggak enak, bisa stres, bisa galau kita, ya,
bisa depresi kalau kita terus-menerus berada di bawah tekanan orang lain. Demikian pula sebagai umat, kalau kita sebagai umat Islam umpamanya tertekan oleh orang-orang lain, kita akan akan hidup tidak enak. Demikian pula sebagai bangsa, kalau bangsa Indonesia umpamanya ditekan oleh bangsa yang lain. Jadi yang disebut qahrul rijal itu tertekan dan dikuasai orang lain, baik secara pribadi atau sebagai umat dikuasai oleh umat-umat yang lain. Penyebab dikuasai orang lain itu pertama adalah kebodohan. Kalau orang bodoh pasti dikuasai oleh orang lain. Kedua, kemiskinan. Sebuah bangsa yang miskin ataupun pribadi yang miskin itu bisa dikuasai oleh orang-orang yang punya kekayaan. Ketiga, pertentangan di antara umat atau di antara keluarga. Maka itu bisa mudah dikuasai atau ditekan oleh orang lain. Kalau umat Islam ini bisa juga dikuasai oleh orang lain karena tipu daya dari umat yang lain. 8 perkara ini itu dimintakan oleh Nabi dengan kalimat Allahumma inni a'udzu bika. Sama dengan Nabi mengatakan a'udzubika minasyaitonir rajim. Nabi pun mengatakan seolah-olah ini a'udzubika minal hammi, a'udzubika minal hazni, a'udzubika minal ajzi, maka marilah kita berusaha menjauhkan diri dari setan, dan kita juga berusaha menjauhkan diri dari sifat-sifat ini. Sifat-sifat bimbang, was-was, sedih, nalangsa, hina, malas, pengecut, borangan, kikir, koret, terbelit utang, dan dikuasai oleh orang lain. Mudah-mudahan pribadi kita, umat kita, keluarga kita makin ke depan, makin lebih lagi, makin jauh lagi dari perkara-perkara yang bisa menimbulkan kerendahan, kehinaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.